Halo semua, infoin yuk hadir lagi dengan beberapa video review alur cerita berbagai perfilman. Perlu diingat video ini berisi spoiler. Bagi yang tidak suka spoiler, silakan tonton di aplikasi atau situs terpercaya bagi kalian. Oke, kali ini film yang akan kita review adalah film yang lagi booming-boomingnya di pertengahan bulan lalu hingga saat ini. Yang bahkan film ini mampu menjadi perbincangan banyak orang dan trending di media sosial. Apalagi guys, kalau bukan film Squid Game. Berasal dari negeri ginseng Korea Selatan, film yang memiliki episode sebanyak 9 episode ini menjadi viral karena mengusung genre thriller dengan cerita yang begitu menarik, yaitu tentang permainan anak-anak Korea Selatan di tahun 70-an yang dikemas dengan cerita yang menegangkan dan penuh tekanan yang mematikan. Penasaran gimana jalan cerita filmnya? Mari tonton ringkasan alur cerita lengkapnya. Check it out. Film bermula dari sekumpulan anak-anak yang bermain permainan tradisional Korea bernama permainan cumi-cumi atau Squid Game yang dimenangkan oleh seorang anak, dan film pun dimulai. Gi-hun, seorang duda yang bekerja sebagai seorang supir dan hidup pas-pasan bersama ibunya, sedang berbincang tentang hadiah ulang tahun anaknya di hari itu. Karena gajinya yang tak seberapa, Gi-hun terpaksa mencuri kartu ATM ibunya dan menguras beberapa uang yang akan digunakannya untuk taruhan pacuan kuda. Di awal taruhan, Gi-hun mengalami kekalahan. Namun untuk kedua kalinya, akhirnya ia menang dan mendapatkan sejumlah uang untuk membelikan anaknya makanan dan kado ulang tahun. Ia juga memberikan sedikit tip untuk pegawai di sana. Saat akan menemui anaknya, tampak dari kejauhan seseorang memanggilnya, yang ternyata adalah rombongan penagih hutang. Gi-hun sudah lama tak membayar hutangnya. Dengan cepat ia kabur dan tak sengaja menabrak seorang wanita. Malang Gi-hun tak bisa menghindari, akhirnya ia pun tertangkap. Dengan ketakutan, Gi-hun mencoba meyakini rentenir tersebut dengan memberikan uang hasil taruhannya tadi. Namun ternyata uang tersebut sudah tak ada lagi di kantong jasnya. Uang tersebut sudah dicuri oleh seorang wanita yang ia tabrak sebelumnya. Merasa dibohongi, rentenir itu pun mencoba menyakiti Gi-hun. Gi-hun menangis berintih. Rentenir itu pun malah menjadi kasihan dan memberikan kesempatan kedua dengan menandatangani kontrak. Jika kali ini ia tak membayar hutangnya dalam sebulan, ginjal dan matanya akan diambil. Kini Gi-hun sudah tak punya uang, padahal ia harus membelikan kado dan mentraktir anaknya makan. Ia pun mencoba meminta kembali tip yang ia berikan sebelumnya kepada pegawai di sana. Alhasil terpaksa uang yang tak seberapa tersebut ia gunakan untuk bermain mesin capit yang hadiahnya bisa ia berikan untuk anaknya. Gi-hun ternyata tak pandai bermain mesin capit. Beruntung seorang anak laki-laki baik menolongnya dan ia pun bisa mengambil hadiah di mesin capit tersebut. Kini Gi-hun sudah berada di kedai makanan kaki lima bersama putrinya. Karena uang yang sedikit, terpaksa Gi-hun hanya bisa mentraktir anaknya makan tteokbokki, bukan ayam goreng kesukaan anaknya. Ia pun memberikan kado yang ia dapat dari mesin capit, yang tak disangka kado tersebut hanya berisi sebuah pistol api mainan untuk laki-laki. Meski sedih, anaknya tak menunjukkan kekecewaannya. Mereka menikmati makan bersama dan berakhir Gi-hun mengantar anaknya pulang ke rumah ibunya. Karena Gi-hun sudah berpisah dengan istrinya yang sekarang sudah menikah lagi. Saat pulang pun Gi-hun ketinggalan kereta api. Dengan wajah murung ia duduk dan merenung. Di sebelahnya datang seseorang yang mengajaknya mengobrol dan bermain. Gi-hun merasa aneh dan mengira orang tersebut adalah seorang sales yang ingin mempromosikan barang jualan. Tiba-tiba pria tersebut membuka koper yang tak disangka berisi sejumlah uang dan mainan dakji. Pria tersebut mengajak Gi-hun bermain dakji dan menawarkan uang 100.000 won jika menang. Dan sebaliknya, jika Gi-hun kalah, ia yang harus membayar 100.000 won tersebut. Meski awalnya Gi-hun tak percaya, akhirnya ia mengikutinya. Pertama bermain, Gi-hun mengalami kekalahan. Terpaksa ia harus membayar 100.000 won. Namun karena ia tak punya uang, pria tersebut menggantinya dengan menampar Gi-hun yang bernilai 100.000 won sekali tamparan. Gi-hun merasa tertantang dan meneruskan permainan. Sayang Gi-hun terus-menerus kalah dan wajahnya terus menerima tamparan. Wajahnya sudah lebam, akhirnya kemenangan berpihak. Ia berhasil membalikkan dakji tim lawan. Ternyata benar, Gi-hun memperoleh uang 100.000 won karena kemenangannya. Pria itu pun kembali menawarkan permainan lain. Gi-hun menolak karena takut dikecoh yang berujung kehilangan uangnya kembali. Pria tersebut tiba-tiba mengatakan hal tak terduga.
Ia mengetahui semua tentang Gi-hun, baik nama, umur, kehidupan perekonomiannya, maupun masa lalunya dengan mantan istrinya. Bahkan ia pun tahu tentang hutang Gi-hun di rentenir dan di bank serta kontrak penyerahan organ sebelumnya. Gi-hun merasa curiga. Pria tersebut lalu memberikan kartu bergambar lingkaran segitiga persegi yang di belakangnya bertuliskan nomor telepon untuk menghubunginya. Kemudian pria tersebut pun pergi. Walaupun merasa curiga, uang yang ia dapat mampu mengalihkan kecurigaannya. Ia pulang dengan senang hati. Di rumah, Gi-hun memberikan sebagian uang yang ia dapat kepada ibunya. Ibunya merasa curiga. Ia selalu bertanya di mana Gi-hun mendapatkan uang tersebut, ditambah lagi ia melihat wajah Gi-hun ada luka lebam. Gi-hun pun meyakini ibunya untuk percaya kepadanya bahwa uang tersebut bukan hasil mencuri. Dari ibunya, Gi-hun mendapatkan info tentang anaknya yang akan pindah ke Amerika. Ibunya terus meyakini Gi-hun untuk mengambil hak asuh anaknya. Ibunya juga mengatakan bahwa menurut tetangganya yang mengerti hukum, hak asuh anak dapat diberikan jika orang tuanya mampu membiayai anaknya. Gi-hun hanya terdiam. Ia tak ingin berpisah dengan anaknya. Saat akan tidur, Gi-hun teringat akan kertas yang diberikan pria misterius sebelumnya. Ia mencoba menghubungi nomor di kertas tersebut. Ia langsung disambut dan diajak untuk berpartisipasi dalam permainan. Scene berpindah. Gi-hun sudah berada di pinggir jalan menunggu seseorang. Tak lama mobil datang menjemputnya. Seseorang dari dalam memastikan identitas Gi-hun dan meminta kata sandi. Gi-hun pun mengatakan lampu merah, lampu hijau. Pintu terbuka dan Gi-hun pun masuk. Di dalam ia melihat sudah ada beberapa orang yang tertidur. Gi-hun tak merasakan keanehan. Saat akan bertanya tentang waktu perjalanan, tiba-tiba gas keluar dan dalam sekejap membuat Gi-hun pingsan seperti rombongan di mobil tersebut. Mobil pun berangkat. Tak lama Gi-hun terbangun dari tidurnya. Ia sudah berada di atas kasur bersusun di dalam sebuah ruang besar yang berisi banyak orang. Ia bahkan dipantau lewat CCTV oleh beberapa orang yang memakai pakaian berwarna merah muda lengkap dengan topengnya. Kemudian datang seseorang berjubah hitam memakai topeng misterius. Ia adalah frontman, pengendali permainan tersebut. Lanjut, dengan wajah kebingungan, Gi-hun turun ke bawah. Di saat itu juga ia melihat seorang kakek bernama Il-nam yang menderita tumor otak yang sedang menghitung jumlah orang di sana. Diketahui jika jumlah peserta permainan tersebut adalah berjumlah 456 orang, di mana kakek tersebut bernomor urut pertama dan Gi-hun berada di nomor terakhir. Sebanyak 456 orang yang memiliki banyak hutang ikut berpartisipasi dalam permainan tersebut dan dikumpulkan di sebuah ruangan besar. Tidak hanya si kakek, di sana Gi-hun juga bertemu Sang-woo, sahabat masa kecilnya, dan Jang Dok-soo, seorang gangster yang memiliki masalah dengan Sae-byok, seorang gadis warga Korea Utara yang mencuri uang hasil taruhan Gi-hun sebelumnya. Melihat Sae-byok, Gi-hun naik pitam dan meminta uangnya kembali. Belum selesai urusan mereka, staf permainan pun datang menghampiri. Awalnya mereka merasa curiga. Kenapa mereka harus dibuat pingsan untuk berada di sana dan seluruh barang mereka diambil. Ditambah lagi wajah dari stafnya pun tertutup semua dan sangat misterius. Namun staf meyakini mereka hingga mereka pun akhirnya satu persatu mulai menandatangani surat perjanjian yang bertuliskan: pertama, pemain tak diperbolehkan berhenti bermain. Kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju. Mereka pun semuanya mengikuti instruksi dan berjalan ke pintu yang berbeda, menuju satu tempat yang sama. Di sana Gi-hun menemui sahabatnya Sang-woo. Ia penasaran dan bertanya kenapa orang sepintar Sang-woo yang lulusan Universitas Top Korea Selatan berada di sana dan memiliki banyak hutang. Namun Sang-woo seperti tak ingin membicarakannya pada Gi-hun. Di saat itu juga staf pun menginstruksikan permainan pertama. Permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau. Permainan sewaktu mereka kecil. Robot besar yang berada di depan akan meneriakkan lampu merah dan lampu hijau. Di saat itu mereka harus sampai di finish dalam jangka waktu 5 menit. Namun mereka harus berhenti bergerak saat robot selesai mengatakan lampu hijau. Jika ada yang bergerak, maka mereka akan dieliminasi. Dan permainan pun dimulai. Awalnya mereka menganggap itu hanyalah permainan sewaktu mereka kecil yang sangat mudah. Namun siapa sangka semua berubah menjadi menakutkan. Tatkala pemain yang tereliminasi ditembak satu persatu hingga tewas. Ternyata tanpa mereka ketahui sudah ada senjata yang siap mengarah ke mereka ketika robot besar itu mendeteksinya. Mereka yang masih selamat merasa ketakutan dan tak berani melanjutkan permainan. Tiba-tiba kakek Il-nam yang polos berjalan mengikuti permainan.
Semuanya pun mulai tergerak untuk mengikutinya. Gi-hun yang masih shock tak dapat bergerak. Namun Sang-woo mencoba menguatkan Gi-hun untuk tetap melanjutkan permainan, mengingat waktu yang terus berjalan. Sang-woo pun mengajari bagaimana mengikuti permainan agar tak tertembak. Masih takut, Gi-hun mulai bermain lagi. Permainan terus berlanjut. Satu persatu orang di dekat mereka tertembak. Tanpa memperdulikannya, mereka terus berjalan. Dan akhirnya yang berada di depan sampailah di finish, termasuk Se-byok, Doksu, dan Sang-woo. Namun Gi-hun dan lainnya masih belum sampai finish. Malangnya di waktu yang hampir habis, Gi-hun hampir saja terjatuh. Beruntung ia ditolong oleh Abdul Ali, seorang pria yang berasal dari Pakistan. Ali terus menahan Gi-hun agar tak terjatuh hingga sampailah mereka di finish. Dan waktu pun sudah habis. Mereka yang tertinggal ditembak sampai habis di depan peserta yang menang di babak pertama. Mereka yang sudah mati dimasukkan satu persatu ke dalam peti dan mereka pun dibakar. Kini peserta yang tersisa tinggal 201 orang. Mereka sudah tak sanggup untuk melanjutkan permainan tersebut. Han Minyo, wanita misterius yang mengaku sebagai ibu baru, berlutut memohon untuk dikeluarkan dari permainan tersebut. Diikuti oleh pemain lain yang juga ingin keluar. Namun karena mereka sudah menandatangani perjanjian, mereka tak bisa berhenti bermain. Di tengah perdebatan staf dan peserta, Sang-woo yang pintar teringat kembali isi pasal ketiga, yang mana jika mayoritas setuju, maka permainan bisa berhenti. Staf pun mengiyakan pasal tersebut. Namun sebelum itu, staf pun akhirnya membocorkan hadiah uang yang akan mereka dapatkan jika menang, yaitu sebanyak 45,6 miliar won. Di babak pertama sudah terkumpul sebanyak 25,5 miliar won. Uang dari peserta yang gugur. Jika mereka pulang, uang tersebut akan dikirimkan ke keluarga peserta yang tewas dan mereka pulang dengan tangan kosong. Voting pun akhirnya dimulai dengan memilih tombol lingkaran dan silang. Tombol lingkaran untuk yang ingin terus bermain dan silang untuk berhenti bermain. Peserta yang awalnya ingin keluar menjadi goyah karena melihat hadiah uang tersebut dan sampailah hasilnya sama. Tinggal satu orang lagi yang belum mengambil suara. Kaki Il-nam berjalan dan melihat kedua tombol tersebut. Peserta yang lain merasa gugup dan kakek menekan tombol silang dan permainan pun dinyatakan berakhir. Peserta yang ingin lanjut bermain merasa kecewa. Mereka terus memohon untuk bermain, namun sudah tak bisa dilanjutkan lagi karena perjanjian yang sudah disepakati. Satu persatu mereka diantar pulang ke daerah masing-masing. Keesokannya Gi-hun melaporkan ke polisi semua kejadian mengerikan yang terjadi di permainan tersebut. Awalnya polisi tak mempercayainya. Ia pun memberikan kartu nama permainan tersebut agar bisa dicek oleh petugas kepolisian. Saat dikonfirmasi, nomor tersebut justru terhubung ke seorang wanita yang marah-marah. Polisi bertambah tak percaya pada Gi-hun dan mengusirnya. Mereka menganggap Gi-hun sudah gila. Gi-hun pun mengecek kembali nomor tersebut, namun nomor tersebut sudah tak bisa dihubungi lagi. Ia pun pasrah. Melihat itu, seorang anggota kepolisian bernama Hwang Jin-ho menjadi penasaran. Ia pun bertanya pada petugas lain dan melihat kartu nama permainan tersebut. Karena petugas lain menganggap Gi-hun gila, Jin-ho pun tak terlalu memperdulikannya. Kini Jin-ho berada di mobil. Ia mendapat kabar dari ibunya bahwa kakaknya tak ada kabar dan tak pernah mengangkat teleponnya. Ia pun pergi ke kontrakan kakaknya. Di sana ia tak bertemu kakaknya, namun satu hal yang aneh, ia menemukan kertas yang pernah diberikan Gi-hun di kepolisian. Segera ia menanyai alamat Gi-hun pada petugas yang ditemui Gi-hun sebelumnya. Di tempat berbeda, Gi-hun sudah pulang ke rumahnya. Di sana ia tak menemukan ibunya. Ternyata ibunya dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut dan kakinya harus diamputasi. Karena tak adanya biaya, ibunya lebih memilih pulang dan tak ingin dirawat lagi. Gi-hun menjadi sedih dan kalut. Ia pun mencoba meminjam uang pada rekannya namun tak ada hasil. Bahkan ia nekat meminjam uang pada mantan istrinya. Bukannya mendapat pinjaman, ia justru mendapatkan hinaan dari suami baru istrinya yang ingin Gi-hun untuk tak bertemu lagi anaknya. Tak hanya Gi-hun, Se-byok, Sang-woo, Ali, dan Doksu pun dilanda masalah. Se-byok yang uangnya hilang karena ditipu agen yang mencari orang tuanya dan terpaksa menitipkan adiknya di panti asuhan. Ali yang tak sengaja mencelakai atasannya karena gajinya yang tak dibayar. Doksu yang dijebak oleh anak buahnya hingga dikejar gangster lain. Dan Sang-woo yang terpaksa berniat bunuh diri karena utangnya yang sangat banyak. Mereka akhirnya menyadari bahwa ternyata dunia luar lebih menakutkan dibandingkan tempat permainan mengerikan sebelumnya. Dan tanpa berpikir panjang, akhirnya mereka kembali untuk berpartisipasi di permainan mengerikan itu. Kali ini beberapa orang sudah ada persiapan, seperti Se-byok yang berpura-pura pingsan.
Tanpa sepengetahuan mereka, Jinho dari belakang mengikuti mobil yang membawa Gi-hun. Dan bagaimana tantangan di permainan selanjutnya? Apakah mereka bisa menyelesaikannya? Lanjut ke part 2.